Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi sama saya Kak Cindy. Gimana nih, kalian masih semangat kan belajar di rumahnya? Walaupun belajar di rumah, kita tetap bisa kok belajar dengan asik dan menyenangkan. Yuk kita belajar bersama mengenai materi kelas 4, tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1 dan 2. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kehidupan masyarakat dengan tepat. Yang kedua yaitu, melalui analisis gambar, siswa dapat bersikap bijak terhadap tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu, dengan membuat kolase, siswa mampu berkreasi dari bahan alam dengan tepat. Selanjutnya kita masuk materi yang pertama ya. Nah, coba lihat di sini. Nah, oke, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi itu berasal dari beras? Dan beras itu berasal dari padi. Mari kita simak penjelasan mengenai padi ya. Nah, ini dia gambar padi. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, ada beberapa daerah utama penghasil padi di Indonesia, diantaranya yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, di Kabupaten Kerawang, tepatnya di Jawa Barat, dikenal dengan lumbung padi nasional. Nah, pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama yaitu, nih gambarnya, oke, yaitu benih atau biji padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang tahap kedua yaitu, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul di permukaan. Selanjutnya, bakal akar dan tunas akan menonjol keluar, lalu batangnya akan memanjang. Yang tahap ketiga yaitu, tanaman padi berbunga hingga gabah menjadi matang, berkembang, lalu penuh keras isinya dan berwarna kuning. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa? Iya, betul, itu adalah gambar pantai. Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai itu ada yang landai dan ada juga yang terjal. Nah, pantai yang landai biasanya dapat digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya yaitu sumber daya alam di pantai. Contohnya ada ikan dan ada juga rumput laut. Nah, selanjutnya yaitu ada mata pencaharian penduduk di sekitar pantai, antara lain yaitu ada nelayan, ada petani tambak, ada juga petani garam. Selanjutnya yaitu ada dataran tinggi. Ya, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Nah, sumber daya alamnya yaitu tanaman dan juga sayuran, tanaman sayuran dan buah-buahan seperti gambar berikut. Ya, itu ya contohnya. Yang kemudian yaitu, dataran tinggi itu biasanya dimanfaatkan untuk objek wisata seperti ini contohnya, dan juga ada perkebunan. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran tinggi yaitu sebagai petani dan juga sebagai pekebun. Nah, selanjutnya itu ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar
dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah itu banyak digunakan sebagai pertanian, peternakan, ada juga industri. Nah, untuk mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah itu biasanya itu ada petani, ada juga karyawan, dan yang lain-lain. Nah, oke adik-adik, ini ada tugas buat kalian. Silahkan dicatat di buku tugas kalian ya. Ini gambar tabelnya. Oke. Sebelumnya tadi kan kita sudah mempelajari mengenai tanaman padi. Nah, sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utamanya loh. Nah, begitu juga dengan Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari, Beni, adiknya, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasinya sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambillah seperlunya atau secukupnya saja. Nah, adik Beni ini sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan Beni. Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, dari percakapan tadi ada tugas lagi nih buat kalian. Nah, silahkan dicatat ya di buku tugas. Ini tugasnya. Oke, nah adik-adik berpikirlah ya sebelum kalian membuang makanan-makanan tadi. Nah, adik-adik, proses beras menjadi nasi itu sangat panjang ya. Yang pertama yaitu kita harus mulai dari membajak sawahnya, yang kedua itu menanam padinya, yang ketiga itu menunggu padi mulai berbiji, yang keempat itu harus menunggu dipanen, dan yang kelima itu harus menunggu dijemur dan digiling dulu tentunya. Nah, untuk tugas selanjutnya ada tugas lagi nih. Nah, ini dia. Silahkan dikerjakan di buku tugas kalian ya. Oke, amatilah gambar berikut. Nah, itu tadi adalah gambar kolase ya, contoh gambar kolase. Nah, apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, cara-cara membuat kolase itu ada beberapa tahap loh. Yang pertama yaitu siapkan bahan. Yang kedua, buat sketsanya yang kamu sukai, tentunya sketsa gambar yang kamu sukai. Yang ketiga yaitu kamu bisa meminta bantuan kedua orang tua apabila kamu mengalami kesulitan. Yang keempat yaitu perhatikan ukuran, perbedaan, dan bentuknya. Yang kelima, tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Yang keenam yaitu tempelkan dengan rapi ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa membuat kolase dengan gambar yang kalian inginkan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.